Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuryanti Karima dari kelas G3 Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sholat berjamaah untuk memenuhi tugas evaluasi akhir semester saya dari mata kuliah Pendidikan Agama. Sholat berjamaah. Secara umum, sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Salah satunya menjadi imam dan yang lain menjadi makmum dengan memenuhi semua ketentuan sholat berjamaah. Secara khusus, menurut Ahmad Sarwat dalam buku Hukum Sholat Berjamaah tidak sekedar dilakukan oleh lebih dari dua orang, tapi ada beberapa kriteria yang bersumber dari contoh aplikatif di masa Nabi Muhammad SAW. Salah satu dalil dalam Al-Quran yang menerangkan anjuran mengenai sholat berjamaah adalah surat Al-Baqarah ayat 43, yang artinya, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah berserta orang yang ruku. Ada juga sabda Nabi Muhammad SAW yang juga menjadi dalil hadis mengenai anjuran sholat berjamaah, yang artinya, dan Rasulullah SAW bersabda, sholat berjamaah lebih utama dibandingkan sholat sendirian dengan 27 derajat. Syarat sah sholat berjamaah. Ada beberapa syarat sah atau syarat mutlak yang harus dipenuhi umat muslim dalam melaksanakan sholat berjamaah. Syarat sah sholat berjamaah adalah sebagai berikut. Yang pertama ada imam. Yang kedua, makmum harus berniat mengikuti imam. Yang ketiga, dikerjakan pada satu tempat atau tidak terpisah terlalu jauh. Yang keempat, sholat makmum harus sesuai dengan imam. Menurut Ustadz Abdul Aziz dalam buku panduan sholat terlengkap, ada juga beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam melaksanakan sholat berjamaah, yakni mengetahui semua gerakan imam, harus niat menjadi makmum, tidak berdiri lebih depan dari imam, tidak mendahului gerakan imam, sholat makmum harus sama dengan sholat imam dalam hal niat waktu sholat, jarak antara imam dan makmum atau antara makmum dengan baris makmum yang terakhir tidak boleh lebih dari 300 hasta. Tidak ada dinding yang memisahkan antara imam dan makmum, kecuali bagi makmum perempuan dengan syarat ada seorang atau lebih dari mereka yang dapat melihat semua gerakan imam. Tidak semua sholat bisa dilakukan secara berjamaah. Sholat yang diperbolehkan secara berjamaah adalah semua sholat wajib dan beberapa sholat sunnah berikut ini. Yang pertama, sholat hari raya, sholat tarawih, sholat witir, sholat gerhana, sholat istisqa, sholat jenazah. Tata cara sholat berjamaah. Berikut tata cara sholat berjamaah yang perlu dipahami oleh umat muslim. Seperti dihimpun dari buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti terbitan Kementerian Agama Republik Indonesia. Sholat berjamaah diawali dengan azan dan iqomah atau cukup iqomah apabila waktu tidak memungkinkan. Imam membaca bacaan sholat, baik nyaring maupun lirik. Bacaan yang harus dinyaringkan adalah takbiratul ihram, takbir intiqal, tasmi dan salam. Bacaan surat Al-Fatihah dan ayat Al-Quran pada rakaat pertama dan kedua sholat wajib, yaitu maghrib, isya, dan subuh. Dan sholat sunnah, sholat Jumat, gerhana, Idul Fitri, Idul Adha, tarawih, witir, dan istisqa. Takmin, bacaan amin setelah surat Al-Fatihah pada sholat berjamaah harus dinyaringkan. 3. Gerakan imam harus diikuti oleh makmum dan tidak boleh didahului. Keempat, setelah salam, imam dan makmum dianjurkan membaca zikir dan doa bersama atau sendiri-sendiri. Hukum sholat berjamaah. Mengenai hukum sholat berjamaah, para ulama memiliki perbedaan pendapat. Menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Fiqhul Islam wa Adillatuhu, juz 2, hukum sholat berjamaah adalah antara sunnah muakkad atau sangat dianjurkan ataupun wajib. Menurut ulama mazhab Hanafi dan Maliki, hukum sholat berjamaah adalah sunnah muakkad, namun ini untuk sholat fardu dan berlaku bagi muslim laki-laki.
Sementara hukum sholat berjamaah untuk perempuan, anak-anak, orang gila, budak, orang lumpuh, orang sakit, orang tua renta, cacat tangan, dan kaki berbeda sisi adalah tidak wajib atau hanya sunnah. Sementara Al-Imam Asy-Syafi'i, Abu Hanifah, Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah, serta jumhur ulama atau mayoritas berpendapat bahwa hukum sholat berjamaah adalah fardu kifayah. Maksudnya adalah jika sudah ada yang menjalankannya, gugurlah kewajiban yang lain untuk melakukannya. Namun apabila tidak ada satupun yang menjalankan sholat berjamaah, berdosalah semua orang yang ada di situ. Hal ini karena sholat berjamaah adalah bagian dari syariat agama Islam. Keutamaan sholat berjamaah. Menghimpun ringkasan khusus pendidikan agama Islam oleh Al-Miftahul Basar, keutamaan dari sholat berjamaah telah banyak diriwayatkan dalam sejumlah hadis. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, dilimpahkan gandakan pahalanya. Keutamaan paling pertama dari menjalankan sholat berjamaah bagi umat muslim adalah dilipat gandakan pahalanya sebanyak 27 derajat dibandingkan ketika sholat sendiri. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, dan Rasulullah SAW bersabda, sholat berjamaah lebih utama dibandingkan sholat sendirian dengan 27 derajat. Yang kedua, diampuni dosanya. Keutamaan sholat berjamaah selanjutnya bagi wanita dan laki-laki, yakni akan diampuni seluruh dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, jika imam mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka ucapkan amin, karena sesungguhnya siapa yang mengucapkan amin bersamaan dengan ucapan malaikat, maka ia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Yang ketiga, kualitas sholat meningkat. Dengan melakukan sholat berjamaah, maka seorang muslim menjadi terlatih untuk melakukan sholat di awal waktu, disertai dengan kehusyukan. Oleh karena itu, kualitas sholat seseorang pun pasti akan meningkat dengan sendirinya. Menurut hadis, kualitas sholat terdiri dari 2 tahap, yakni sah dan diterimanya sholat. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya barang siapa membeli baju seharga 10 dirham, sedangkan padanya terdapat 1 dirham berupa uang haram, Allah tidak akan menerima sholatnya selama ia menggunakan baju tersebut.